Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini kami akan membahas P2 dan P3 mempersiapkan diri ya, tes CAT 3 faktor penentu P2 P3 bisa lulus mendapatkan penempatan setelah P1 penempatan di P3K Guru 2023. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk bisa menjadi ASN P3K Guru, P2 dan P3 wajib lolos dulu ya, mendapatkan nilai terbaik di tes CAT UNBK di P3K Guru formasi tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bersama bahwa file yang kami tampilkan di sini ini adalah merupakan file resmi ya untuk bahan rakor P3K Guru tahun 2023, yang mana di sini kita perhatikan untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan khusus untuk P1 dan mekanisme seleksi menggunakan CAT untuk THK2, honorer, lulusan PPG, dan guru non ASN. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi untuk THK2 dan guru honorer negeri yang masuk dalam kategori P2 dan P3 itu akan mengikuti seleksi menggunakan CAT UNBK Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kira-kira bagaimana potensi lolosnya Bapak Ibu? Kalau kita berbicara mengenai potensi lolos untuk P2 dan P3, sebenarnya ada tiga teman-teman ya. Ada 3 faktor yang menjadi penentu utama pelamar P2 dan P3 itu bisa lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Kuncinya itu yang pertama itu adalah jika masih tersedia formasi. Kenapa admin pertama kali mengatakan seperti itu Bapak Ibu? Karena ketersediaan formasi itu dipengaruhi oleh penempatan guru lulus PG dalam satu instansi. Apabila Bapak Ibu ya, instansinya itu kemarin mengusulkan formasi itu diperuntukkan hanya untuk P1, maka dipastikan Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P2 dan P3 itu tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 dalam satu instansi. Contoh misalkan Bapak Ibu ya, anggaplah di instansi A formasinya ada 20. Nah, formasi yang 20 ini diusulkan oleh Pemda dengan hanya menghitung guru lulus PG-nya. Kebetulan guru lulus PG-nya anggaplah 20 juga Bapak Ibu ya. Maka secara otomatis yang akan mengisi formasi kemungkinan adalah guru lulus PG. Nah, sudah tidak ada lagi formasi untuk tes CAT UNBK. Logikanya seperti itu ya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Salah satu yang menjadi penentu utama kelulusan P2 atau faktor penentu P2 P3 mendapatkan formasi atau lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 itu yang pertama itu adalah ketersediaan formasi setelah penempatan guru lulus passing grade ya. Itu yang wajib Bapak Ibu ketahui pertama kali ya. Ketersediaan formasi ketika sudah penempatan guru lulus PG. Nah, kita ambil contoh usulan formasi total dari beberapa Pemda Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh misalkan ya, anggaplah ini ada provinsi, di sini dikatakan 1.500 dari 5.542 P1. Di sini Pemda ini mengatakan bahwa formasi hanya untuk P1. Jadi pemerintah daerah ini mengusulkan formasi hanya untuk P1. Jadi secara otomatis di daerah ini kalau misalkan Pemdanya itu hanya mengajukan formasi apa ya Bapak Ibu ya, formasi itu hanya diusulkan untuk
P1, maka secara otomatis P2 dan P3 itu tidak bisa diangkat ya, tidak bisa diangkat menjadi SNP3K. Tapi kalau misalkan posisinya seperti ini, 1082 dari 103 P1, guru P1 tuntas ya, lihat ya, guru P1 tuntas, formasi ada untuk selain P1. Jadi kalau dikatakan formasi ada selain P1, maka dipastikan akan ada kuota untuk P2 dan juga P3 Bapak Ibu. Nah, sambil P1-nya dituntaskan. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu ya, bahwa salah satu hal yang menjadi penentu utama guru P2 P3 itu lolos itu adalah ketersediaan formasi pada saat setelah penempatan guru lulus PG. Nah, karena di sini yang mekanisme pertama itu adalah guru lulus PG dulu, baru THK2, baru honorer. Jadi intinya ada formasi dari Pemda yang memang diperuntukkan untuk guru selain P1. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kita berharapnya seperti ini. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihat secara mendetail di sini. Di sini dikatakan formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Jadi nantinya untuk penempatan P1, P2, P3, P4, seluruh formasi itu nantinya akan berkumpul di Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya, yang mana nantinya Bapak Ibu logikanya seperti ini ya, logikanya seperti ini. Panselnas itu akan memberikan wewenang kepada Pemda untuk mengajukan untuk mengatur penempatan guru-guru lulus PG, P2, P3 sehingga tidak ada istilah berlebih, tidak ada istilah geser-menggeser. Nah, ini salah satu solusi Panselnas. Nah, kuota formasi terpakai namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan. Jadi aman sih Bapak Ibu ya. Jadi nantinya kalau Bapak Ibu P2, P3 itu tidak ada formasi di sekolah induknya dan Bapak Ibu lolos menjadi ASN, mendapatkan nilai tertinggi di wawancara dan juga tes CAT UNBK, maka mengenai penempatan Bapak Ibu tidak usah khawatir karena formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan ataupun pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang mendistribusikan penempatan untuk Bapak Ibu sekalian. Logikanya seperti itu ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, bagaimana sih mekanisme seleksi menggunakan CAT? Nah, untuk P2 dan P3, faktor penentu kedua P2 dan P3 ini bisa mendapatkan penempatan itu adalah ketika Bapak Ibu mengikuti tes CAT UNBK, kemudian Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik. Ya, misalkan ya, anggaplah di daerah A, misalkan di daerah A sisa formasi untuk P2 misalkan itu 4, kemudian guru P2 nya itu ada 6, kemudian setelah selesai mengikuti tes CAT UNBK ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi itu ada 3 orang. Nah, 3 orang yang lainnya ini otomatis tidak lulus. Jadi 3 orang ini akan maju ke tes wawancara Bapak Ibu ya, akan mengikuti tes wawancara untuk memperebutkan satu formasi. Sorry ya, ada kesalahan tadi. Anggaplah misalkan di daerah A ya, di daerah A misalkan di sini ada jatah satu formasi untuk P2. Kemudian guru P2-nya ini yang mengikuti tes itu ada 5. Ternyata yang mendapatkan nilai terbaik itu ada 3 yang diambil. Nah, 3 yang diambil ini akan bersaing untuk 3 besar tertinggi nilai tes CAT-nya ini akan bersaing untuk mengikuti tes wawancara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan satu formasi di sekolah A. Nah, jadi untuk bisa mengunci satu tiket wawancara itu Bapak Ibu itu wajib sekali untuk mendapatkan nilai tes CAT terbaik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan diri dengan cara belajar ya. Nah, karena di sini dikatakan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah, baik itu sekolah induk maupun sekolah non induk. Seperti ini kira-kira ya, semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.